Halo traders, selamat datang di kuliah Forex. Nah, kali ini materi pembahasan kita adalah tentang internal structure, di mana ini di depan kita sudah ada chart XAU USD. Ini adalah materi kita kemarin, dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu internal structure. Nah, buat teman-teman yang belum menonton video yang kemarin, linknya saya simpan di deskripsi video ini. Dan saran saya teman-teman tonton dulu video itu agar bisa lanjut ke video ini biar tidak bingung. Nah, buat teman-teman yang sudah menonton, mari kita lanjut sama-sama ngebahas tentang internal structure. Nah, teman-teman, kuncinya adalah internal structure itu adalah untuk mengetahui tren di dalam tren. Maksudnya gimana? Internal structure itu untuk melihat minor trend yang terjadi dalam major trend. Nah, ini kan primary trendnya ini kan udah kita petakan kemarin. Kemarin kita sudah menentukan swing high dan swing low, dan kita sudah memetakan juga strukturnya. Ini kita udah menulis breakup structure-nya, dan dimana pada saat ini gold sedang berada di bullish breakup structure. Nah, kali ini kita akan mengurutkan internal structure-nya sampai dan mengetahui alasan-alasan kenapa gold bisa naik ke atas seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, dimana saya katakan kemarin adalah internal structure itu kita menggunakan time frame yang lebih rendah dari H4, bisa 1 jam, bisa M30. Karena saya menggunakan primary structure-nya itu menggunakan 4 jam, jadi internal structure-nya saya menggunakan 30 menit gitu, M30. Nah, oke teman-teman. Nah, kita akan mulai dari sini ya teman-teman ya. Kita akan mulai dari swing sini sampai swing yang di sini. Nah, alasannya kenapa? Biar nggak kepanjangan. Nah, tapi intinya biar materinya tersampaikan oleh terdeliver dengan baik ke teman-teman semua. Nah, ini kita lihat dulu. Kita mulai dari structure ini. Nah, kemarin kita sepakat menggunakan ATR untuk primary structure-nya itu adalah, kalau kemarin itu adalah 2000 poin atau 200 pips. Nah, kalau internal structure biasanya saya mengambil setengah dari primary structure-nya. Nah, misalnya kalau kita menentukan swing dengan primary structure itu 200 pip, jadi internal structure-nya itu 100 pip. Nah, jadi kita tulis di sini pip swing-nya, pip swing itu sama dengan 1000 pips ya. Nah, 1000 pips sih, 1000 pip atau 1000 poin, 100 pip. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini untuk internal structure, separuh dari primary structure. Nah, kita mulai ya. Dan di sini kita melihat di sini ada swing high. Nah, di sini kita ambil swing high. Dan kalau separuhnya kita cek apakah ini nyampe tidak. Berarti swing low-nya di sini ya, teman-teman ya. Swing low-nya di sini. Pasti ini yes, ini nyampe. Berarti swing low-nya di sini. Nah, kenapa berbeda? Kalau ada yang nanya kok enggak ke sini. Nah, alasannya kalau ke sini ini enggak masuk dalam pipsnya gitu. Nah,
Ini hanya 300 pip, nggak nyampe. Trade kita di sini low-nya. Oke. Nah, jadi swing high-nya mana? Swing high-nya adalah di sini. Swing high-nya, dan tadinya swing high ini ditembus. Dia turun. Tembus, berarti low-nya di sini nih. Di sini higher low. Sini higher low. Higher low pasti ini 100 poin pasti. Yes, ya. Higher low nembus, membentuk, ini ditembus oleh change of character, bullish change of character ya gitu. Nah, change of character bullish, dan sini jadi higher high. Nah, setelah menjadi higher high, harga langsung berbalik arah ya. Berbalik arah sesuai dengan major trendnya gitu. Langsung bearish change of character. Nah, ini high langsung berbalik arah. Tadinya akumulasi sini, akumulasi, dan harga naik menembus high dan langsung turun dan ke bawah gitu. Dan ini melakukan bearish change of character, berarti di sini kita bisa tandai jadi ini bisa jadi swing low. Yes, bisa. Berarti di sini lower low. LL, dan di sini lower high. Dan lower high. Dan melakukan change of character lagi. Dan harga terus ke bawah sampai swing low-nya di mana? Kalau kita lihat swing low, kita cari sampai 100 poin, 1000 pips. Ternyata oke, di sini ya teman-teman. Ini titik tertingginya. Oke. Berarti lower high-nya di sini dan lower low-nya di sini. Nah, di sini ada change of character lagi ke bawah. Bearish change of character, dan harga terus menembus. Apakah ini jadi swing high? Tidak. Kita cari lagi swing high-nya. Tidak, berarti swing low-nya di sini. Berarti lower low di sini. Sini lower low, dan ini swing high, dan ternyata harga langsung membuat bullish change of character. Nah, harga langsung membuat bullish change of character ke atas. Dan swing low yang mana? Swing low-nya ini, karena swing low ini menembus swing high ini, dan ini apakah ada? Kalau kita cek, tidak. Apakah ini? Dan ini enggak juga, kurang. Berarti swing high-nya di sini nih. Swing high-nya di sini, dan ini jadi higher high. Higher high, dan ini tetap masih lower low. Nah, dan ternyata harga melanjutkan penurunannya menjadi bearish change of character lagi, dimana harga naik tidak menembus breakout structure ke atas gitu. Dimana harga naik tuh di sini ada breakup structure, kalau dia nembus, dan ternyata tidak, harga malah turun sesuai arah major trendnya, dan turun menembus breakup structure ke bawah, dan breakup structure ke bawah. Dan apakah ini ada swingnya? Ya, ini ada, ini masuk.
Apakah ini masuk? Berarti lower low-nya ke sini ya, teman-teman ya. Kalau low ke sini dan di sini ada lower high. Nah, di sini ada lower high. Dan harga menembus lagi ke bawah, membuat break of change of character lagi ke bawah. Dan terus turun. Apakah ini swing low? Yes, ini jadi swing. Ini lower low. Dan ini jadi lower low. Apakah di sini ada swing low? Apakah di sini ada swing high? Kalau kita lihat dulu swing high. Swing itu valid ketika ada yang ditembus ya, teman-teman ya, gitu. Ketika low ini ketembus berarti di atasnya ada swing high gitu. Kalau tidak ada ditembus berarti ya tidak ada gitu. Apakah ini ditembus? Candlenya close di bawah. Iya, ternyata ini tembus, berarti high-nya, titik tertingginya berarti di sini. Nah, berarti di sini swing high-nya. Dan setelah menembus ke bawah, nah, setelah melakukan break of bearish change of character ke bawah, harganya hanya nembus ngambil liquidity di bawah dan langsung membuat bullish change of character. Nah, berarti bullish change of character berarti swing low-nya di mana? Swing low-nya di sini gitu. Di sini jadi lower low dan harga naik lagi. Ya, ini jadi higher high. Sini higher high. Dan di sini change of character lagi. Bullish change of character. Di sini ada higher low. Higher low dan apakah di sini ada high? Yes, ini ada higher high lagi. Dan berarti di sini berarti di sini ada higher low dan menembus lagi change of character bullish. Dan harga terus naik ya, teman-teman ya. Terus naik, apakah di sini ada tidak, berarti di sini nih. Harusnya di sini nih. Yaps. Higher high di sini. Dan nih higher low. Apakah harga terus naik? Harga terus naik membentuk di sini change bullish lagi. Bullish change of character. Bullish change of character dan di sini ada swing high lagi. Apakah nih kalau kita ukur? Yes, ya. Ini swing low. Dan apakah terjadi? Yes, ini terjadi bullish change of character lagi dan sampai apakah ini swing low lagi? Yes, ya. Ini higher high ya, teman-teman. Ini higher high dan pada akhirnya di primary trendnya atau primary structure-nya ditembus ya. Langsung break up structure bullish gitu. Dan bersamaan dengan bullish change of character. Dan ditembus, kalau kita lihat ini ditembus ya, teman-teman ya. Ini ditembus. Nah. Dan di sini ada higher low. Higher low dan harga nembus, turun bentar dan
melanjutkan kenaikannya. Ini bullish change of character, ini higher low, dan terakhir harga berada di higher high. Apakah ini 100 pip? Kita lihat, kita coba. Ya, ini higher high dan ini higher low. Higher low ini ditembus ya. Ini jadi change of character ke atas dan ada higher high di atas dan langsung menembus ini. Karena ini menembus, ini langsung jadi bearish change of character. Nah, jadi harga pada saat ini bermain-main di sini ya, teman-teman ya. Ini bearish change of character. Nah, swing high-nya di mana? Nah, swing high-nya ada di sini ya. Ini swing high. Kenapa ini jadi swing high? Karena itu swing yang belum ketembus oleh harga. Dan ini swing low. Berarti di sini terjadinya lower low, LL. Dan ini jadi swing low ya, teman-teman ya. Nah, sekarang swing low. Oke. Nah, sekarang harga itu bermain di sini ya, di antara swing high ini dan di antara swing high dan swing low ini. Nah, kalau kita melihat probabilitasnya, kemungkinan harga akan koreksi dulu ke bawah karena harga sedang melakukan bearish change of character ke bawah. Nah, koreksinya sampai mana? Nanti itu akan terjawab dengan materi liquidity atau order block, atau kalau sering disebut juga supply and demand. Nah, nanti kita akan sampai ke materi itu ya, teman-teman. Dan ini adalah struktur internal ya. Kalau kita lihat nih, nah, contohnya struktur internal tadinya kita mulai dari sini. Di sini telah terjadi change of character ke bawah, ke atas, turun lagi ke bawah, dan ini melanjutkan searah trennya, dan ini sempat membuat bullish change of character dan melanjutkan lagi bearish change of characternya dan menembus low major trendnya dan turun break up structure ke bawah, change of character ke bawah terus, dan sampai di sini terjadinya bullish change of character dan membuat harga naik terus menerus, dan pada akhirnya di sini harga telah melakukan bearish change of character, di mana di sini kita sudah mulai melihat probabilitas yang akan terjadi. Nah, kalau menurut probabilitasnya, saya yakin lebih dari 50% ini akan menjadi lower high. Nah, dari mana kita tahu? Nah, dari strukturnya gitu. Karena ini punya potensi menjadi lower high. Dan apakah harga gold ini mau kemana? Nah, nanti kita akan lihat lagi gitu. Secara major trend, kalau kita lihat di primary trendnya, secara major trend gold masih dalam kondisi bullish. Nah, tapi secara minor trend gold sedang melakukan bearish change of character. Nah, saya akan melakukan posisi beli atau buy ketika terjadinya bullish change of character berada di internal struktur gitu. Nah, saya akan melakukan pembelian ketika internal strukturnya itu memberikan indikasi bahwa saya searah dengan tren utama. Nah, ini apakah tren utamanya bullish? Ya jelas, ini menurut saya ini bullish. Menurut struktur yang saya bikin ini bullish. Karena apa? Karena sudah melakukan break up structure ke atas atau bullish break up structure.
Nah, kalau di sini kita bisa, nah di sini telah terjadi bullish break of structure. Nah, beginilah cara menentukan swing high dan swing low dan membuat struktur harga di internal structure ya, traders ya teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman merasa kurang jelas, teman-teman bisa ulangi lagi video ini, atau teman-teman bisa tonton dari awal video yang kemarin dan alasan-alasannya gitu. Dan teman-teman cerna pelan-pelan. Kalau masih belum ngerti juga, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Saya akan menjawabnya secepat mungkin. Dan ini adalah mungkin agak berbeda dari yang lain ya teman-teman. Ini menurut pembelajaran saya, ini menurut pengalaman saya mempelajari smart money concept, dan saya praktekkan dan saya modifikasi sedikit untuk mengurangi noise atau bias di market adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi tujuannya kita mempelajari primary structure itu adalah kita tahu dulu gambaran besarnya seperti apa. Kita tahu dulu trennya seperti apa. Misalnya setelah kita menyusun swing high dan swing low dan kita udah tahu struktur primary-nya, ternyata harga sedang berada di bullish trend atau uptrend. Nah, ketika harga berada di uptrend, kita kan tidak semerta-merta langsung masuk buy begitu saja gitu. Tapi yang kita harus lakukan adalah kita melihat dulu internalnya seperti apa. Nah, ketika internalnya sudah berada di bullish change of character, nah disitulah kita akan mulai masuk. Kita akan mulai masuk sebagai entry buy kita. Entry buy-nya berdasarkan apa? Nah, nanti kita akan mempelajari yang namanya order block ataupun supply and demand. Nah, nanti kita akan mengkombinasikan itu semua untuk menjadi suatu sistem trading yang komplit. Nah, biar teman-teman semua mendapatkan materi yang lengkap, saya harap teman-teman subscribe dan teman-teman komen YouTube ini apa yang perlu saya tambahkan, apa yang perlu saya jelaskan lagi ke teman-teman jika kurang jelas. Dan untuk hari ini sekian dulu materi kuliah kita ya teman-teman untuk internal structure. Nah, jadi saya recap ya teman-teman. Internal structure itu adalah untuk melihat tren yang terjadi di dalam major trend. Nah, contohnya major trendnya itu adalah bullish. Nah, tapi dalam internal structure-nya itu bearish. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kebanyakan trader pemula itu bingung. Dia buka di 4 jam naik harganya, tapi di M30 turun. Nah, jadi pertanyaannya, ini trennya bullish atau bearish? Ini trennya naik atau turun? Nah, jadi dengan primary structure dan internal structure ini kita dapat melihat harga itu dengan clear. Nah, jadi misalnya kita mau trading di 4 jam. Kita mau trading di time frame 4 jam. Nah, berarti patokan kita adalah 4 jam itu kalau misalnya trennya up atau uptrend atau bullish. Nah, dalam pikiran kita adalah kita akan melakukan posisi buy. Nah, posisi buy-nya kita akan melakukan entry buy. Tapi entry buy-nya tidak semerta-merta kita langsung buy pada saat itu juga. Nah, tapi kita melihat di M30 di internal structure-nya ini harga sedang melakukan apa? Harga sedang melakukan, ternyata di M30 harga sedang melakukan bearish change of character. Ternyata di M30 tuh sedang terjadinya bearish trend gitu, minor trendnya gitu, bearish. Nah, yang harus kita lakukan adalah menunggu ketika bearish trend di internal structure-nya selesai sampai terbentuk bullish change of character. Nah, setelah terjadi bullish change of character, nah disitulah kita akan masuk sesuai dengan arah trend. Oke, teman-teman. Nah, itu salah satu alasannya kita harus mempelajari
primary trend dan internal trend. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kuliah kita pada video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan teman-teman di kolom komen. Saya berjanji akan menjawab secepatnya. Dan jangan lupa jika channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dukung saya dengan cara subscribe dan like dan komen di video-video saya. Oke teman-teman, sampai jumpa di kuliah berikutnya.